silahkan. Terus lanjut. Untuk bisnisnya itu kita diskusinya itu sepakatnya firma, Pak. Terus jenis bisnisnya itu kan pertanian gitu. Untuk masalah dalam bisnisnya itu kan ada lahannya itu yang tidak subur gitu, Pak. Jadinya untuk solusinya itu mana dia? Bentar, Pak. Baik, kelompok 2 silahkan lanjut karena waktu mepet ya. Kelompok 2, siapa yang kelompok Sarasa Muscaya? Saya, Pak. Ya, Ide bagus, Pak. silahkan, udah bagus. Ide bagus, kamu yang baca. Mana ide bagus? Terapatnya Sarasa Muscaya. Oh, itu udah betul. Iya, Pak, saya ada. Ya. Ya, silakan. Studi kasus karya pengusaha Hindu yang sukses Wayan Supatno. Ya. Bisnis dilakukan tiap kali perusahaan mereduksi operasinya melalui merger, akuisisi, investasi, maupun spin-off investasi perlu mengidentifikasi target potensial dan menentukan nilainya. Bisnis membantu dalam membuat keputusan yang tepat dengan membantu menyusun keputusan melalui evaluasi lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi dan kinerja keuangannya. Hubungan dengan Kitab Saras Muscaya yaitu Pak Wayan Supatno berbuat baik dan beretika yang baik sehingga hasil pertanian yang diperoleh sangat memuaskan. Karena apa yang kita perbuat itu yang akan kita petik atau peroleh. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2, Pak. Di seloka berapa itu? Di seloka Saras Muscaya Kitab Semerti dengan 511 seloka ayat. Nah, maksudnya di Atau ayat. seloka berapa yang paling cocok rasanya? Tunggu dulu, Pak. Saya pakai pengertian kitabnya aja, Pak. Cukup pengertian kitab. Sudah di-download itu Sarasa Muscayanya? Sudah? Sudah aplikasinya sudah di-download? Sudah, Pak. Sudah? Di sana ada seloka-seloka. Di sini ada seloka 6 misalnya kita pakai ya. Seloka 6 itu berbicara tentang mempergunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan. Ya. Kesempatan, mempergunakan sebaik-baiknya kesempatan, ya. Di sana ditulis terucap bahwa sopana butam tuargasya manusia pia durlabam tata manam sama daya duam setana punaryata. Saya bilang kan dalam bahasa Indonesianya kesimpulannya pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjelma menjadi manusia. Kesempatan ini sangat sulit diperoleh, yang merupakan tangga untuk pergi ke surga. Segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh lagi, itulah hendaknya dilakukan. Artinya apa? Konsolidasi diri yang dimaksud dengan Pak Wayan Supatno itu, ya, bahwa kita harus bisa memanfaatkan kesempatan karena waktu sangat terbatas.
Modal sangat terbatas, semua serba terbatas. Bagaimana caranya agar kita tidak rugi dan tertipu? Oke, sip. Sip, Paham, Pak. Mas? Ya, gitu loh. Oke, Pak. Jadi interaksi antara kitab itu dengan apa? Dengan kasus yang terjadi pada diri Pak Supatmo itu perlu digeneralisasi istilahnya melalui kitab. Itu secara samustaya ya, nggak tahu di Bagawan Gita silahkan kalian yang tadi kelompok 1. Nah sekarang yang kelompok 3 silahkan menggunakan Manawa Dharma Sastra. Rama, Pak, ketua kelompok 3. Silahkan. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Ya, saya bacain hasil diskusi kelompok saya, Pak. Iya. Jika belum sesuai harapan, strategi dan taktik apalagi yang mau diterapkan agar bisa memacu percepatan sampai sesuai harapan, upaya ini sangat penting dilakukan sebagai pebisnis. Artinya, Pak, rencana yang dibuat apakah sesuai dengan keinginan dari awal atau dikar janji terhadap diri sendiri. Agar pada saat sudah menjadi seorang pebisnis, bisnis itu menanggungjawabkan kata-kata atau omongan-omongan yang dijanjikan kepada orang lain agar seorang pebisnis tidak ingkar janji juga kepada orang lain atau membuat orang lain kecewa. Ya, terus kaitannya dengan Manawa Dharma Sastra? Saya tadi di gini Pak, di Google Pak, intisarinya Manawa Dharma Sastra itu Pak, kalau hidup itu adalah janji Pak, jadi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia rencanakan dari awal Pak, biar tidak berdampak kepada orang lain. Sloka berapa? Slokanya nggak tahu Pak. Nah ini makanya download Manawa Dharma Sastra yang Bapak berikan kemarin itu, ya. Jadi setiap anak itu, setiap mahasiswa itu mendownload dan itu sudah rujukan yang akan digunakan gitu loh, istilahnya menggunakan menggunakan aplikasi yang ada di internet kan begitu, aplikasi. Pustaka Hindu aplikasinya ya. Pengarangnya Iketut Agus Mulyana ya. Itu sudah ada di referensi RPS kalian. Nah, kalau kalian tidak menggunakan itu berarti tidak menggunakan referensi. Ya, itu salah ya. Secara penilaian sudah salah gitu. Tidak boleh menggunakan referensi di luar daftar pustaka yang sudah kita kasih gitu. Nah, itu sebagai bahan kajian. Nah, kalau Manawa Dharma Sastra itu banyak nanti versinya ya. Nah, itu Pak rujuk yang Ketut Agus Mulyana. Ya, sloka-sloka dan sebagainya. Nah, ya. Paham maksudnya kan? Nah, cara mengerjakan itu persis kayak Bapak sampaikan di kelompok 2 tadi, ya, bahwa kita cari inti pokok daripada kasusnya apa, ya. Kasusnya tadi apa? Ya. Nah, kasusnya itu kan efisiensi, memanfaatkan kesempatan, ya kan? Biar tidak rugi kan? Ya, kesimpulannya biar tidak rugi kan begitu. Ditipu, target sesuai dengan harapan kan, perencanaan yang sekarang misalnya supaya tidak rugi, targetnya 3 kali rugi transaksi, 2 kali tertipu kan ya. Terus bagaimana tahu-tahu tahun itu ternyata 5 kali transaksi rugi, 3 kali penipuan, itu kan sudah di luar target kan. Nah, bagaimana caranya sekarang memperbaiki kan begitu. Motivasinya ada di mana? Di kitab Bagawan Gita, Pak. Di kitab Sara Samustaya yang Bapak sampaikan tadi, misalnya kesempatan menjadi manusia itu hanya sekali ya. Nah, berbuatlah secara baik, manfaatkan kesempatan itu. Nah, kesempatan itu yang menjadi inspirasi untuk betul-betul kita tidak tertipu dan tidak rugi kan begitu. Ya. Paham maksudnya? Paham nggak? Pak. Nah,
inspirasi. Paham. Iya. Dan kita termotivasi untuk memperbaiki. Di mana Dharma Sata di Sekoka mana tempatnya? Yang tadi dicari sama Rama. Kan kita tidak tahu selokanya jadi ngawur dah. Kenapa? Karena ngambil di Google kan enggak tahu seloka dia. Kalau di sini di mana Dharma Sastra ada selokanya. Nah, ini selokanya ada sekitar 119 itu sloka 1, sloka 2 ya. Sloka 2 ada sekitar 190. Sloka 2 ada 249. Sloka 3 ada 286. Sloka 4 sampai selanjutnya ya. Sloka 4 ada, itu caranya ya, kelompok itu ada berbagi tugas, mencari berapa jumlah sloka, sloka mana yang paling cocok dengan materi ini, diskusi ini, terus bagaimana cara menyajikan atau mengolah katanya, sehingga nanti kelompok itu bisa mengupload sesuai dengan arahan dan tujuan. Ya, paham maksudnya? Ya, sekarang lanjutkan diskusinya di rumah lagi ya, sesuai dengan kelompok tadi ya, sebelum diupload ke GC ya. Pak, kirim materinya lewat Google Classroom, Pak. Oh iya, memang akan dikirim, nanti kan mau dikerjakan di sana nanti kan. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. tapi kalau materi kuliah ini, materi yang tadi, yang pertama tadi, bentuk perusahaan dan sebagainya itu dikirim lewat WA nanti ya. Iya, Pak. Nah, ini PDF-nya ya. Biar enggak mengacaukan. Ini diskusinya nanti pertemuan GC-nya itu ya. Akan dikirim ini. Berarti Hah? Satu kelompok, satu itu kerjakan tugas apa masing-masing, Pak? Masing-masing nanti di-upload ya, sesuai dengan hasil diskusinya kan, arahan diskusinya ya, apa. Misalnya kalau begawan kita sloka mana gitu loh. Pilih salah satu sloka yang paling tepat gitu ya. Terus ya, Pak. yang Sarasa Muscaya sloka mana yang paling tepat, gimana Dharma Sastra sloka mana yang paling tepat, kan begitu ya. Kita buat itunya, tugasnya sesuai dengan apa yang kita dapat Pak. Misalnya kelompok 2 Sarasa Muscaya aja dibahas gitu. Bukan satu sloka aja diambil, itu Sarasa Muscaya itu banyak loh, banyak sekali. Enggak bisa sih sama. Kita ambil sloka 6. Ya, Sloka 6. Ya, silahkan. Kalau begawan kita Pak. sloka apa diambil? Sandi? Sandi, sloka apa diambil begawan kita? Belum Kita ambil ketemu, di- Pak. Ya, kenapa enggak ketemu? Kan gampang. Ketemu anunya aja. Isinya, Pak. Bukan, di aplikasi itu diambil. Iya, Pak, masih nyari. Nah, ini kan umpamanya ada keterkaitan. Misalnya sloka tentang ini apa? Di 2 ya.
Ya, silahkan nanti dicari ya. Iya, Pak. Ya, seperti di Samkhya Yoga misalnya kita cari ya. Bagian Samkhya Yoga itu kan di dua. Jadi harus bisa ditafsirkan gitu ya dengan misalnya Samkhya Yoga 2.38 kan gitu. Misalnya di sana berbunyi suka duke sama kertua labau jaya jayan tato yudaya iyaswa naiwam papam apa piasmi piasi dengan mempersamakan suka dan duka, untung dan rugi, menang dan kalah, siapkan dirimu untuk menghadapi perang sehingga engkau terhindar dari dosa, perasaan bersalah ya. Jadi itu bisa jadikan sloka itu kita pilih kan salah satu aja ambil. Apa masalah konsolidasi diri ini yaitu untuk menilai ya, kan supaya kita tidak salah kan dalam mengambil sikap di tahun kedua kan begitu ya kan. Nah bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya ya memperbaiki. Tadi kita targetnya tiga transaksi rugi, 2 penipuan ya ternyata realisasinya 5 transaksi rugi dan 3 penipuan. Ya sekarang apa sebabnya kan sampai terjadi demikian ya, itu namanya konsolidasi diri supaya kita tidak salah. Jadi sloka itu yang menginspirasi kan begitu. Itu paham maksudnya? Iya, Pak. Nah, itu ya didiskusikan nanti ya di WA nanti minggu depan kan sudah Iya, dikumpul Pak. deadline-nya. Tugas Iya, dibagi. Pak. Nah, sampai di sini dulu karena waktu sudah habis. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada di foto bersama boleh. Di screenshot silahkan. Ketua kelas. Siapa koordinya ini ya? Itu bagus ya. Itu bagus. Surya Dharma. Ya, sudah ya. Kalau sudah ngabsen?